Lupa record. Ya, jadi apa tadi saya bilang? Nah, hari ini kita bahas forecasting tahap 1. Hari Kamis kita bahas ERP. Nanti pertemuan ke-7 itu video ya. Jadi di pertemuan ke-7 itu kan saya sudah tidak bisa masuk. Nah, nanti itu kalian ini aja itu nanti kalian nonton di YouTube saja, baru saya taruh di sini. Baru nanti di absen sama siapa namanya ketua kelas. Ya. Ya, intinya begitu. Jadi, aduh ribut ya di sini ya, apa boleh buat. Oke, jadi karena itu makanya kita nanti agak loncat Ki. Jadi hari ini kita bahas dulu forecasting tahap 1. Hari Kamis kita bahas ERP. Nanti di YouTube-nya itu forecasting tahap 2 seperti itu. Oke, sudah cukup banyak yang hadir, jadi saya kira saya mulai saja. Kok salah? Ulang. Hari ini ya kita akan bahas forecasting tahap 1. Forecasting bagian pertama. Ya seperti yang kalian lihat, ini ada 130 slide, makanya saya kasih duluan Ki materi ini. Oke. Forecasting. Apa itu forecasting? Nah, hari ini kita akan belajar, kita mau memahami understand the 3 time horizons and which models apply for each use, explain when to use each of the 4 qualitative model, apply the naive, moving average, exponential smoothing, and trend methods. Oh, ini sebagian hari ini, sebagian di YouTube sudah ada. Kemudian compute 3 measures of forecast accuracy, develop seasonal indices, conduct a regression and correlation analysis, use a tracking signal. Ini juga sudah ada di materi YouTube yang pertemuan ke-7. Oke, kita akan lihat sebuah kasus singkat. Jadi forecasting itu, ini contoh ya bagaimana forecasting bisa dipakai dalam manajemen operasional untuk memberikan competitive advantage atau keunggulan kompetitif untuk Disney. Nah, kita tahu Disneyland itu dia punya portofolio global ya, dia punya Disneyland di Hong Kong, ada di Paris, di Tokyo, Orlando, di Anaheim. Anaheim itu di California, di Amerika. Nah, revenue-nya itu didapat dari orang, dari berapa banyak orang yang datang ke tempat itu dan bagaimana mereka belanja di situ. Jadi mereka beli tiket, mereka beli makanan, mereka belanja untuk dapat ride tambahan, untuk tidak ada tiket khusus supaya tidak anti, fast track dan seterusnya. Nah, daily management report contains only the forecast and actually attendance of the park. Jadi report manajemen harian itu dia memperlihatkan forecast dan dia memperlihatkan berapa banyak orang yang datang ke Disneyland. Oke, kemudian Disney menghasilkan forecast itu, Disneyland dia bikin forecast itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan juga dia bikin forecast 5 tahun. Suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Forecast itu dipakai untuk labor management, maintenance, operation, finance, and park scheduling. Jadi yang kita bahas di sini forecast adalah berapa banyak kira-kira kita memperkirakan berapa banyak orang yang akan datang kalau untuk kasusnya Disney ini. Dan forecast ini tidak cuma dipakai sama operasional, tapi dipakai sama ya semuanya. Finance juga,
labor management juga, maintenance alat-alatnya, dan sebagainya. Forecast ini dipakai untuk to adjust opening times. Jadi forecast itu dipakai untuk menyesuaikan jam berapa kita buka, ride apa saja, wahana apa saja yang dibuka, show apa saja. Jadi kita sudah tahu, oh forecast akan rame di tahun baru. Kita akan butuh banyak tahun baru atau libur tanggal merah, itu pasti banyak orang. Oke, kita sudah tahu berapa banyak orang yang datang biasanya. Nah itu kita tahu, oh mungkin kita harus buka lebih pagi. Oh kita harus buka antrian wahana lebih banyak. Oh, kita harus bikin show supaya orang tidak bosan mengantri. Jadi ada pertunjukan-pertunjukan parade sambil yang bisa orang nonton. Jadi tidak berpusat di wahana tok. Oh, kita harus perbanyak karyawan di jam-jam tertentu atau periode-periode tertentu. Oh, kita sudah tahu bahwa kita harus batasi jumlah tiket yang dijual. Karena kan sebesar apapun parknya, sebesar apapun Disneyland pasti dia punya kapasitas maksimum toh, berapa banyak orang yang boleh masuk. Kita tidak mau semua orang bertumpuk-tumpuk kayak sarden kan, nanti tidak bisa jalan segala macam. Jadi berapa banyak tiket yang kita boleh jual dan seterusnya. Kayaknya saya harus pindah posisi deh. Tunggu ya. Oke, sorry. Suara saya sudah kedengaran? Kedengaran masih? Dengar, Bu. Dengar. Iya, Ibu. Oke. Nah, jadi forecast itu ya peramalan ini kalau dalam hal Disney Park Disneyland itu kan kayak Dufan, kayak Trans Studio, jadi banyak suatu taman outdoor yang banyak mainan-mainannya, ada roller coasternya, apa segala macam. Itu dalam satu hari bisa ribuan orang masuk. Karena besar sekali. Nah, kemudian ternyata dari forecast mereka jadi juga memprofilkan dia punya konsumen. Ternyata 20% konsumennya itu dari luar negeri. Kemudian model ekonomisnya itu termasuk gross domestic product, kemudian cross exchange rates, arrival in the USA. Nah, ada Disneyland itu dia memperkerjakan 35 analis dan 70 orang 70 orang lapangan yang mensurvei 1 juta pengunjung setiap tahunnya untuk dia lihat dalam satu tahun
oh bisa ada 1 juta orang yang datang ke tempat saya. Nah, dia survei, ini orang-orang siapa saja, apa yang mereka mau, dia punya uang berapa. Jadi ada profilnya. Kenapa? Nah, itu nanti dia pakai untuk forecast supaya dia bisa bikin pelayanan yang lebih bagus lagi. Jadi input dari forecast itu termasuk ya dia bisa kerjasama dengan perusahaan penerbangan, kemudian Federal Reserve Policies artinya kebijakan di negara di mana dia punya Disneyland itu, kemudian sampai dihubungkan juga dengan tren di bursa efek, kemudian jadwal untuk vacation atau liburan untuk 3.000 sekolah di seluruh dunia, 3.000 distrik sekolah. Jadi dia sesuaikan. Oh, kalau sekolah-sekolah yang ini yang paling sering datang muridnya ke tempatku. Kalau begitu pas mereka libur sebaiknya saya bikinkan deal-deal tertentu gitu. Jadi sampai sejauh itu dipikirkan supaya ya ini terus. Nah, error forecast-nya itu kalau Disneyland 0-3%. Nah, jadi kita sudah melihat tadi, sudah ada penggambaran bagaimana forecast atau peramalan itu ternyata bisa dipakai untuk Disneyland bikin strategi untuk masa depan. Jadi bukan cuma strategi marketing, tapi juga strategi staffing-nya, kemudian strategi maintenance barangnya. Oh, kalau bulan-bulan segini tidak terlalu banyak orang itu sepi. Di situ kita harus perbaiki nih mesin-mesin semua karena kan roller coaster apa itu semua mesin kan itu kan harus diservis dipastikan aman dan seterusnya. Ya begitulah, jadi sangat banyak ininya forecast. Jadi dari situ kita sudah bisa menggambarkan forecast itu apa. Nah, ada yang mau saya kasih kesempatan, ada yang mau challenge apa kira-kira artinya forecast? Bu. Saya tidak lihat. Peramalan, Ibu. Ya, di slide ini bisa ada yang mau jelaskan apa itu forecasting? Peramalan, Ibu. Si Ulfa, silahkan ya, peramalan bagaimana? Kalau forecasting, setahu saya Bu artinya itu peramalan. Jadi kalau kita bicara dalam manajemen operasional itu, jadi terkait peramalan apa yang akan kita lakukan. Misal dari ini saya Bu ada lihat underlying basis of all business decision, kayak peramalan dari produksinya, peramalan dari dan serta itu kalau yang kemarin saya pelajari juga di manajemen pemasaran Ibu ada terkait peramalan permintaan pasar. Jadi kalau di pemasaran dia peramalan berapa banyak produk yang akan mau diproduksi, berapa banyak peramalan terkait penjualan yang akan laku pada saat itu. Ini juga ada kayak inventory atau persediaan barang. Jadi kita bisa ramalkan kira-kira kalau kita supply barang segini, anggap 50 unit, kira-kira kita bisa ramalkan ini akan laku dalam jangka waktu 2 hari semua barang ini dari inventaris sekian itu bisa jadi dan bisa kami ramalkan bahwa 2 hari itu akan laku barangnya. Jadi prediksi lebih ke seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Ulfa. Jadi ke prediksi peramalan berapa banyak proses operasional yang kita akan lakukan. Kalau kalian ingat di operasional 1, kita kan juga belajar bahwa produk operasional itu tidak cuma soal produksi, tapi juga tentang staffing. Staffing bukan cuma pekerjaannya SDM, tapi staffing juga berapa banyak ini orang yang kita akan pakai untuk bekerja, apa yang dia mau kerjakan, jam berapa dia kerja, bagaimana schedule-nya, kapan istirahatnya. Itu kan berhubungan dengan proses produksi langsung begitu. Ya, jadi kalau forecasting itu ada jangka waktunya ya, ada time horizon-nya. Ada peramalan jangka pendek, ada peramalan jangka menengah, ada peramalan jangka panjang. Ada yang mau challenge? Menjelaskan salah satunya? Bu Alfi. Siapa? Alfi, Bu. Oh, Alfi. Ya. Berikutnya tolong di chat ya, supaya kita tahu siapa duluan. Ya, silakan Alfi. Jadi yang pertama itu ada short range forecast.
atau peramalan jangka pendek biasanya itu satu tahun atau paling sedikit adalah 3 bulan. Peramalan jangka pendek ini biasanya mengenai pembelian, penugasan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, job assignment, dan tingkat produksi, Bu. Oh ya, jadi forecast jangka pendek, peramalan jangka pendek itu berhubungan dengan hal-hal tersebut. Materi apa ya, kita mau beli, berapa materi, kapan datang, kapan itu barang harus sampai, kemudian penjadwalan kerja, berapa banyak pegawai, level produksi, apakah harus produksi tinggi atau rendah, misalnya kayak mau lebaran ini toh, pasti beda lah dengan bulan-bulan biasa level produksinya, seperti itu. Next, siapa mau challenge poin berikutnya? Saya, Bu. Lydia, Bu. Lydia, oke, silahkan. Ya, jadi selanjutnya itu peramalan jarak menengah. Jadi jaraknya itu antara 3 bulan sampai 3 tahun. Peramalan ini digunakan dalam perencanaan penjualan dan produksi serta penganggaran. Ya, betul sekali. Jadi kalau jangka menengah itu sampai 3 tahun, yaitu tadi peramalan berhubungan dengan, ya di sini berhubungan dengan banyak divisi ya, dengan pemasaran juga, dengan finance juga, karena kita harus budgetkan. Wah, kalau kira-kira tahun depan bakal banyak sekali itu, misalnya nih harusnya 2020 ada Olimpiade Tokyo. Nah, sebenarnya seandainya nih ya tidak ada pandemi, pasti yang tahu produksi akan naik itu bukan cuma si Tokyo-nya saja, tapi Disneyland, hotel-hotel, mereka pasti akan meramalkan bahwa akan ada lonjakan permintaan. Nah, kalau ada lonjakan permintaan, anggarannya juga harus disesuaikan dong. Artinya, wah kita harus kasih bagus, mungkin kita harus dekor ulang, atau kita harus renovasi, atau kita harus tambah staff, atau bagaimana. Kalau mau tambah staff, mau dekor ulang kan ada uang yang keluar, jadi harus kita sesuaikan budgetnya. Jadi ya, jangka panjang juga termasuk di situ, budgeting. Nah, kemudian tadi yang sudah dibilang juga sales and production planning. Oke, bagaimana dengan peramalan jangka panjang? Ada yang mau jelaskan? Bu, saya Bu. Chat. Yang paling atas muncul ya, Musdalifah silahkan. Jadi yang ketiga itu long range forecast atau yang perencanaan jangka panjang. Ini memiliki rentang waktunya itu 3 tahun atau lebih, terus digunakan untuk perencanaan produk baru, fasilitas lokasi, dan penelitian serta pengembangan, begitu Bu. Ya, betul. Jadi sudah berhubungan dengan ya misalnya IKEA mau buka di Makassar. Wah, itu sudah masuk dalam jangka panjang karena hal ini. Wah, itu sudah berhubungan, itu sudah berdasarkan keputusan manajemen strategi, direktur. Wah, misalnya nih IKEA atau Dufan mau buka di Makassar. Oke. Kita butuh peramalan jangka panjang apa-apa saja. Ya, operasional punya peran di situ. Oke, kalau kamu buka di Makassar harus ada ini. Harus ada pegawai, kita butuh bawa angkut persediaan, kita harus bikin gudang seperti ini, harus sediakan barang-barang seperti ini, lokasinya dipilih dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang berkaitan dengan operasional itu kan harus direncanakan, diramalkan dulu, baru kita rencanakan, baru kita realisasi. Ya, seperti itu. Nah, apa perbedaan antara perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan ini? Ada yang mau coba challenge? Silahkan tulis di chat. Desiana, apakah mau coba challenge slide yang ini? Ataukah ada yang lain? Membedakan perbedaan perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, kemudian jangka pendek bagaimana? Ada yang mau coba? Nggak usah semuanya, satu-satu poin aja. Loh, apa yang terjadi? Maaf. Sampai di mana nih tadi? Ya, jadi
Tunggu dulu. Ya, jadi perbedaannya kalau perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah itu berhubungan dengan isu-isu yang lebih komprehensif dan dia itu bertujuan untuk mendukung keputusan manajemen tergantung perencanaan dan produksi, kemudian perencanaan misalnya tentang pabrik atau proses, ya seperti itu. Kalau perencanaan forecasting jangka pendek itu biasanya memakai metodologi yang berbeda. Jadi nanti di pertemuan kali ini sama dilanjut di video YouTube, metode forecasting itu bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Nah, untuk forecasting short term biasanya dia punya pakai metode yang berbeda dengan metode kalau untuk medium sama long range forecast. Jadi peramalan jangka pendek beda metodenya dengan peramalan jangka pendek jangka panjang. Nah, itu kita akan bahas bentar. Kemudian peramalan jangka pendek juga biasanya lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Ada yang bisa tahu? Ada yang mau coba jelaskan secara logis gitu, maksudnya apa kira-kira kenapa dibilang perencanaan jangka pendek, peramalan jangka pendek, perkiraan jangka pendek itu biasanya lebih akurat dari yang peramalan jangka panjang. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Ya, jadi biasanya peramalan jangka pendek itu dia lebih akurat karena kalau dia jangka pendek itu kan kita meramalkan harus berdasarkan data historis. Jadi bukan meramalkan kayak pakai home sampai zombie home ya, enggak lah. Kita bukan cuma sekedar intuisi, tapi berdasarkan data. Data ini kita hitung secara historis, kita lihat, oh kalau dilihat dari sejarahnya, selama ini data menunjukkan bahwa penjualan akan seperti ini. Artinya tahun depan diramalkan akan mirip-mirip juga, tapi ada unsur begini-begini. Itu semua nanti kalian akan lihat dihitung secara matematis. Nah, kalau short term forecast, tadi kan kalau short term itu berapa bulan? Short term itu satu bulan sampai 1 tahun. Jadi sedikit data yang dia pakai. Nah, artinya dia bisa lebih akurat karena bukan karena sedikit data yang dipakai. Biasanya data historisnya itu lebih gampang didapat. Kemudian karena waktunya dekat, jadi dia kemungkinan errornya lebih kecil begitu. Dibanding dengan jangka panjang, belum tentu apa yang terjadi di tahun. Jadi kita misalnya pakai data ini, data historis tahun 2015 sampai 2020 untuk menentukan perencanaan di 2021 sampai 2022. Short term toh 1 tahun. Nah, itu karena sifatnya masih dekat antara 2015 sampai 2020 sampai untuk meramalkan 2021. Jadi dia bisa lebih akurat karena jangka waktunya dekat. Tapi yang kalau kita ramalkan untuk 2025 belum tentu akurasinya sama. Kenapa? Karena waktunya lebih besar. Kita tidak tahu dalam 5 tahun bisa jadi banyak yang sudah berubah gitu. Dalam 5 tahun saja, wah ternyata Kaisang putus nih dan pacarnya. Nah, kita tidak bisa prediksi namanya hati manusia berubah-berubah. Pandemi tidak direncanakan, tiba-tiba ada. Jadi artinya ketika jangka waktunya lebih panjang, dia punya tingkat akurasi biasanya agak lebih rendah dibanding kalau dia jangka pendek gitu. Jadi kalau peramalan jangka pendek biasanya lebih akurat. Nah, peramalan juga dipengaruhi oleh PLC-nya atau Product Life Cycle. Ada yang mau challenge? Ingatkan kita, harusnya sudah belajar ini toh di pemasaran. Ada juga belajar di operasional 1. Apa itu product life cycle? Siapa yang mau challenge? Jelaskan slide yang ini. Saya, Bu. Waduh, siapa mutu saya?
Saya Dela ya. Ya. Jadi PLC itu singkatan dari product life cycle atau bisa dikatakan siklus hidup produk. Jadi singkatnya itu adalah gambaran grafik dari suatu produk di mana kalau mau dilihat sebuah produk itu memiliki siklus yang berulang. Jadi dari introduction, growth, maturity, dan decline. Kalau introduction itu waktunya suatu produk baru dikeluarkan. Tapi kalau misalkan sudah masuk pada tahap growth, itu produk sudah mulai dikenal, mulai tumbuh, mulai ada orang yang membelinya. Terus kalau misalnya maturity, itu di mana sudah mulai mencapai puncaknya. Tapi kalau sudah masuk di tahap decline, berarti masa produk itu sudah mulai tidak diterima lagi di masyarakat, kayak sudah mulai menurun peminatnya. Jadi seperti itu siklus hidup dari sebuah produk. Itu saja, Bu. Terima kasih Dela. Ya, jadi seperti Dela bilang, siklus hidup produk itu introduction, growth, dan maturity. Nah, introduction dan growth itu biasanya membutuhkan peramalan yang lebih jauh. Kenapa? Ya, karena namanya dia introduction, dia baru diperkenalkan. Jadi data historisnya belum banyak begitu ya, belum banyak pengalamannya. Beda dengan kalau produk sudah berada di tahap maturity, sudah berada di tahap decline. Itu kalau sudah di tahap maturity artinya produk sudah lama toh launching di pasaran, lama dia beredar. Kita sudah tahu dia lakunya itu berapa banyak data historisnya. Nah, itu kita sudah bisa bikin peramalan yang lebih akurat. Kenapa? Ya, peramalan kan itu kita hitung secara matematis. Nah, kalau sudah banyak data di belakangnya, ya kita bisa hitung dengan lebih pasti. Oh, akurat ini karena ada datanya. Tapi kalau masih awal-awal produk diperkenalkan, produk masih bertumbuh, kita belum punya data yang cukup banyak, ya selain mungkin data industri atau data kompetitor, tapi bukan dari produk tak sendiri. Jadi dia punya proses forecasting itu biasa lebih lama. Gitu. Nah, seiring produk itu berjalan melalui siklus hidupnya, kan tadi siklus hidup sudah ditahu mulai dari introduction sampai decline, itu peramalan itu berguna untuk memproyeksikan ya berapa banyak level staffingnya, berapa banyak level persediaannya, berapa banyak kapasitas pabriknya. Jadi kita sudah tahu, mungkin di awal kita meramalkan, saya kayaknya butuh pabrik yang besar sekali gitu. Nanti lama-lama, oh tidak Jipale, ternyata produkku laku tapi tidak selaku itu. Oh mungkin saya bisa turunkan kapasitas pabriknya supaya barang efisien jadi saya tidak buang terlalu banyak sumber daya pabrik yang terlalu besar kalau ternyata barangku tidak butuh tingkat produksi yang terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Jadi itu berguna untuk memproyeksikan, memperkirakan 3 hal ini. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari product life cycle. Nah, kita bisa lihat di sini company strategi atau isu, jadi di setiap tahap ada isu atau strategi dari perusahaan. Nah, kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, isu-isu yang didapat itu berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini ada game, ada TV atau apa. Ada yang mau coba jelaskan salah satu poinnya? Ini semua isu, ini isu. Ada yang mau coba jelaskan di introduction isunya apa? Atau growth, atau maturity, atau decline yang mana? Ada yang mau challenge? Silahkan. Chat ya, chat. Kalau ada yang mau. Jadi saya kasih contoh nih, misalnya introduction. Pada tahap introduction dalam siklus hidup produk, isu-isu yang didapatkan yang berhubungan dengan forecast biasanya kita masih struggling, masih mau tahu kapan kira-kira waktu yang paling tepat untuk menaikkan pangsa pasar. Kemudian di tahap ini research dan development, jadi kebutuhan untuk lead bank, penelitian dan pengembangan itu sangat
kritis begitu, karena ya salesnya masih rendah. Saya lagi ngajar. Thank you. Ya, di sini salesnya masih rendah. Nah, kalau di Anu bagaimana? Kalau ini kita lihat ini 3D game players, ini contohnya. Jadi ya ini karena contoh tahun 2014 ya. Jadi 3D game itu dianggap masih dalam tahap introduction. Kalau Xbox, Boeing, printer 3D, mobil listrik dianggap masih ini growth. Ini contoh-contoh. Pada tahun 2014 produk-produk ini tuh masih di tahap ini. Kayak sekarang kan iPod bukan di maturity, malah iPod masuk mikirnya di tahap decline. Tapi artinya ini contoh, dengan kita lihat waktu tahun 2014 produk ini tuh berada di tahap siklus hidup yang mana. Tidak ada yang mau challenge? Kita lihat kalau di tahap growth, pertumbuhan, isu yang dihadapi perusahaan adalah dia punya practical to change price or quality image. Jadi dia bisa merubah harga atau image kualitas. Itu di tahap growth kita masih bisa mengubah image tersebut. Atau kita memperkuat niche-nya kita. Niche itu kalian sudah belajar toh di pemasaran, niche itu ceruk spesifikasi keahliannya kita. Gitu. Kalau isu di tahap dewasa atau maturity, nah itu sudah tidak cocok nih kalau kita mau mengubah image, harga atau kualitasnya kita, karena kan sudah dewasa. Kalau mau tiba-tiba berubah image susah nih, karena orang sudah ada positioning barangnya kita. Kemudian biaya yang kompetitif menjadi sangat penting untuk mempertahankan posisi pasarnya kita. Nah, di tahap decline isunya adalah cost control itu sangat penting karena ya decline sudah menurun, jadi kita harus betul-betul kontrol. Kemudian ya itu isunya. Nah, bagaimana isu-isu tersebut terkait dengan manajemen operasional? Nah, ini kita bisa lihat introduction, product design and development critical. Jadi ketika siklus hidup produk di tahap introduction itu manajemen operasional itu sangat harus mendesain dan mengembangkan produk dengan baik, karena ya kan dia masih introduction. Di sini waktunya kita launching produk, di sini kita harus betul-betul serius bikin begini nih saya mau produkku gitu. Kemudian ya di tahap ini masih boleh ada perubahan-perubahan dalam hal desain, dalam hal proses desain. Jadi kita masih coba-coba. Oh, misalnya kita jualan sepatu. Awalnya kita ambil supplier dari mana? Oh, habis itu kita mau ubah lagi. Proses pendesainannya, proses produksi kalau mau berubah-ubah masih boleh di tahap introduction. Kemudian biasanya waktu produksinya lebih singkat. Kemudian ya karena kita masih produksi sedikit di tahap ini tuh kan belum terlalu laku, jadi biasanya biaya produksi juga tinggi, modelnya terbatas. Kemudian kita juga harus memperhatikan kualitas. Itu isu-isu atau strategi manajemen operasional di tahap production. Kalau di tahap pertumbuhan, manajemen operasional harus melihat di sini forecasting. Forecasting sangat penting di sini. Kemudian reliability atau reliability produk atau seberapa jauh produk ini bisa dipercaya itu sangat penting, produk dan prosesnya. Kemudian improvement dalam membuat produk yang kompetitif dan pilihan-pilihannya juga di sini operation management harus perhatikan betul. Nah, di sini kalau kita sudah lihat tahap growth, naik balik penjualanku. Oh, bagus ini saya mulai tambah laku. Nah, saya bisa meningkatkan kapasitas. Nah, itu biasa terjadi operation management lakukan di tahap growth. Jadi kalau tahap introduction, jangan dulu naikkan kapasitas. Kemudian shift toward product focus, jadi menggeser fokus produk, itu bisa jadi tahap growth, kemudian meningkatkan distribusi juga di tahap growth. Nah, apa yang harus operasional bikin strateginya ketika dia berada di tahap maturity? Nah, pada saat di tahap maturity,
Kan di tahap maturity itu adalah tahapan dalam siklus produk di mana perusahaan berusaha bertahan di situ. Tidak ada produk usaha yang mau, lama sekali mak jualan, waktunya ini saya kasih turun penjualanku. Tidak kan? Pasti namanya perusahaan dia mau produknya selalu laku, tambah lama tambah laku, semakin lama semakin laku. Nah, jadi dia akan berusaha bertahan di tahap ini. Nah, di tahap maturity ini banyak sekali nih PR-nya OM, manajemen operasional. Dia harus standarisasi, kalau dia bikin perubahan produk, perubahannya itu lebih sedikit, tidak boleh terlalu drastis. Kalaupun drastis, artinya ya sekalian saja bikin produk sister, artinya produk saudara, jangan produk realnya yang diubah kayak Coca-Cola. Wah, ternyata masalahnya Coca-Cola itu terlalu manis. Nah, tapi dia tidak bilang Coca-Cola original tidak pakai gula, enggak. Dia bikin produk variasi, tapi ada Coca-Cola Zero. Jadi bukan Coca-Cola asli yang dikurangi gulanya. Jadi kasih opsi lain supaya tidak terlalu drastis gitu. Karena kan rasanya berubah kalau dia rubah resepnya. Rubah jumlah gulanya. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian di tahap maturity juga manajemen operasional mencapai kapasitas optimumnya, kemudian dia betul-betul menstabilkan proses kenaikan stabilitas proses di situ, kemudian produksinya lebih lama. Di situ juga produk di improve dan biaya dipotong. Kalau di tahap decline, nah itu biasanya diferensiasi produk kecil, kemudian ya kita meminimalisasi biaya, kemudian pada tahap decline biasanya kita terjadi over capacity atau kapasitas berlebihan. Kenapa? Ya, di situ masalahnya manajemen operasional pada saat produknya sudah mencapai tahap decline, artinya tadinya kapasitasnya tinggi toh, tapi tiba-tiba dia punya, bukan tiba-tiba, seiring berjalannya waktu produknya jadi kurang laku. Nah, jadi tadinya yang mungkin dia punya pabrik besar sekali, ternyata produknya laku, ya tidak butuh pabrik besar, tapi kan tidak mungkin kita mau langsung jual pabriknya kita, ya kita turunkan kapasitasnya, kurangi pegawainya, jual mesin yang tidak dipakai, mesin yang nganggur, tidak usah dipakai, kayak gitu, dan seterusnya. Kemudian kita juga memangkas item-item yang tidak perlu, atau yaitu kita eliminasi item yang tidak memberikan keuntungan yang cukup. Terus di sini juga kita menurunkan kapasitas. Jadi dalam product life cycle ini adalah beberapa isu dan strategi yang dilakukan oleh operasional. Kalau kalian belajar di pemasaran product life cycle tentang penjualannya, nah ini dari segi produksinya. Nah, kita lanjut ke tipe-tipe forecast. Nah, peramalan itu atau perkiraan dalam operasional itu ada 3, ada namanya economic forecast, ada namanya technological forecast, dan ada demand forecast. Ada yang mau coba jelaskan salah satunya? Saya, Bu. Yani. Jumardi dulu. Silakan. Jumardi, baru Ihlasia, baru Nabila. Ya, Jumardi dulu silahkan. Baik Bu, di yang nomor pertama jenis forecast. Yang pertama ada peramalan ekonomi. Di sini Bu menjelaskan mengenai siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar atau jumlah uang yang beredar, dan juga di sini juga meramalkan dana yang dibutuhkan untuk misalnya membangun indikator perencanaan yang lain. Ya, jadi kan kita sudah belajar ya waktu semester 2 kalau tidak salah, dalam lingkungan perusahaan ada namanya lingkungan makro atau lingkungan eksternal perusahaan. Salah satunya adalah lingkungan ekonomi. Nah, kita harus ramalkan juga kondisi ekonomi. Jadi ya itu tadi tingkat inflasi, jumlah uang yang beredar, kenaikan bunga itu juga masuk dalam forecast ekonomi. Bagian yang kedua silahkan Ihlasia. Ya Bu, jadi yang kedua itu technological forecast atau peramalan teknologi. Jadi peramalan ini itu berkaitan dengan memprediksi tingkat kemajuan teknologi
yang dapat berdampak pada pengembangan produk-produk baru. Ya, betul ya. Jadi kita harus ramalkan juga kemajuan teknologi. Apalagi ada hukum, saya lupa sekali namanya. Ada itu dalam teknologi, ada apa law begitu, yang dimana kecepatan prosesor kah atau teknologi itu akan semakin cepat setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan dia akan berubah. Nah, ada namanya, saya lupa. Nah, itu juga kita bisa pakai untuk memperkirakan teknologi dan bagaimana kita pakai untuk memproduksi barangnya kita. Oke, poin ketiga, silakan Nabila. Jadi yang ketiga adalah demand forecast atau peramalan permintaan, di mana berkaitan dengan prediksi penjualan terhadap suatu produk atau jasa ke depannya, Ibu. Ya, jadi kalau peramalan permintaan yang tadi ya, kita sudah meramalkan berdasarkan data-data permintaan yang lalu, berdasarkan data permintaan 2019, kita bisa 2018, 19, 20, kita bisa ramalkan permintaan untuk 2021. Kita bisa tahu berapa gitu. Nah, strategic importance of forecasting. Jadi pentingnya forecasting secara strategik itu ada 3 hal. Ada yang mau coba salah satunya? Siana? Yang pertama itu manajemen rantai pasokan. Jadi seperti hubungan pemasok yang baik, terus keunggulan dalam inovasi produknya, biaya dan kecepatan ke pasarnya itu. Ya, jadi forecasting itu dipakai untuk supply management atau dalam rantai pasok untuk relasi dengan supplier, kecepatan masuk pasar, dan lain-lain. Handayani mau coba? Handayani, ya, silahkan. Kalau di human resource atau sumber daya manusia itu seperti strategi peramalannya kayak untuk mempekerjakan, melatih, sama memberhentikan pekerjaan. Oke, betul. Forecast dipakai untuk itu ya dari segi HR. Anti, silahkan Anti. Poin ketiga. Anti mau coba? Oke, kalau Anti tidak, Ananta. Ananta? Yang saya baca, saya lihat dari chat ini. Ananta. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silahkan. Jadi yang ketiga itu kapasitas. Kapasitas itu misalnya kekurangan kapasitas dapat mengakibatkan pengiriman yang tidak dapat diandalkan, kehilangan pelanggan, dan kehilangan pangsa pasar. Ya, jadi ini pentingnya peramalan untuk 3 hal ini ya, supply chain, human resources, sama kapasitas. Nah, dalam kita melakukan peramalan, itu ada 7 tahapan. Anti mau coba? Apa-apa saja itu 7 tahapan dalam meramalkan, dalam peramalan? Anti, kalau bukan Anti, silahkan siapa chat? Saya, Ibu. Saya baca sesuai chat ya. Anti mau coba, Bu. Oh, Anti nih yang bicara. Iya, Bu. Oh ya, silahkan Anti. 7 langkah dalam peramalan itu, Bu. Yang pertama, menentukan penggunaan ramalannya. Terus yang kedua itu kita pilih item yang akan diramalkan. Terus yang ketiga, tentukan waktu dari ramalannya itu. Terus yang keempat, pilih model untuk meramalkan. Lalu yang kelima, kita kumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat ramalannya. Baru yang keenam itu dibuat sudah, Bu, peramalannya. Terus yang ketujuh, divalidasi, terus diimplementasikan hasilnya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi ini 7 tahapan langkah. Ini tadi yang nomor 3, tentukan time horizon-nya, artinya tentukan ini kita mau bikin peramalan jangka pendek, menengah, atau panjang. Baru, jadi kegunaannya, item yang mana,
Yang kita mau ramalkan jumlah pengunjung kah, jumlah staffing kah, atau apakah, maintenance atau apa. Dan itu semua saya pilih salah satunya. Kemudian tadi time horizon-nya, periodenya jangka pendek, panjang, menengah, modelnya, kumpulkan data, lakukan forecast-nya, terakhir validasi dan implementasi. Nah, itu tadi peramalan seperti itu. Tapi kenyataannya ya, peramalan itu tidak sempurna ya. Jarang peramalan itu 100% akurat. Kan kita tadi sudah bilang, peramalan yang paling akurat itu pasti yang jangka pendek. Tadi saya sudah jelaskan kenapa. Nah, tapi itu juga ya namanya juga peramalan perkiraan tidak bisa 100% pasti akan seperti itu. Jadi nanti ketika kita hitung secara kuantitatif itu ada namanya standar error. Jadi pasti ada error, tapi errornya itu bisa diterima dari 0 sampai sekian persen. Nggak bisa juga errornya 50%. Wah, statistik apa itu ya? Kalau kita lihat contoh Disneyland misalnya, dia punya standar error itu 0 sampai 3%. Jadi bisa salah, tapi kemungkinan salahnya kecil gitu. Jadi jarang ya forecast itu betul-betul 100% sempurna gitu. Karena ada faktor-faktor eksternal yang mungkin terjadi yang kita yang akan mempengaruhi peramalan. Nah, teknik-teknik peramalan itu semua berasumsi. Jadi asumsinya adalah ada stabilitas. Asumsi ceteris paribus. Asumsi bahwa ada stabilitas dalam sistem, bahwa hal yang terjadi di masa lalu itu juga stabil, konsisten terjadi juga di masa depan. Ada asumsi seperti itu. Tapi sejauh mana asumsi itu ya nanti kita lihat dalam berbagai teknik ada metode-metodenya. Kemudian produk dan perkiraan peramalan itu lebih akurat pada keluarga produk. Jadi kalau produknya banyak, itu biasanya lebih akurat dibandingkan produk yang individual. Nah, terakhir, dalam kita meramal, dalam kita melakukan peramalan, itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan metode kualitatif sama pendekatan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu yang agak panjang, itu yang saya bikinkan YouTube-nya, yang jadi pertemuan ke-7. Yang hari ini kita akan bahas adalah metode kualitatif. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, ya, karena hari Jumat ini saya sudah operasi, kalau Tuhan berkenan, hari Sabtu saya sudah melahirkan, makanya pertemuan ke-7 kita nanti dalam bentuk YouTube. Saya sudah kasih linknya di grup, nanti saya share ulang. Jadi nanti kalian bisa nonton untuk untuk pertemuan ke-7 toh. Jadi selain nanti Reskiani sebagai ketua kelas akan absen, kalian untuk pertemuan ke-7 kalian juga bisa akses kuliahnya. Saya sudah bikin playlistnya. Jadi kuliah untuk pertemuan ke-7 itu kan saya harus rekam. Nah, satu kali rekaman itu maksimal 15 menit, Ji. Makanya ada 4 part. Jadi pertemuan ke-7 part 1, 2, 3, 4 itu sudah ada di YouTube. Kalian bisa nonton di situ. Nah, di situ pertemuan ke-7 saya menjelaskan forecasting tentang metode kuantitatif. Nah, yang hari ini saya masih bisa jelaskan langsung adalah forecasting dengan metode kualitatif. Ada yang mau challenge? Nur Syafandi mungkin? Slide ini bagaimana itu metode kualitatif? Saya Bu, kalau yang saya jabarkan ini kayak metode kualitatif itu dapat digunakan ketika situasinya itu tidak jelas dan hanya sedikit data yang ada. Ya. Dan dalam ini berupa produk baru atau teknologi baru yang akan dibuat. Yang selanjutnya itu dapat melibatkan intuisi atau pengalaman, misalnya meramalkan penjualan di internet, begitu Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang namanya peramalan itu kita harus pakai data historis. Jadi dan kita hitung ya, namanya kan kita belajar manajemen ya. Kita bukan mau simsalabim bikin peramalan, tapi pakai data, kita hitung secara matematika dengan statistik dan lain-lain. Itu yang saya jelaskan metodenya di
kuliah pertemuan ke-7 lewat YouTube. Tapi ada situasi-situasi tertentu di mana kondisinya itu tidak jelas gitu, datanya kurang. Misalnya pandemi ini, wah kita nggak tahu, tiba-tiba semua hotel yang biasanya di Bali buka, wah tiba-tiba pada tutup karena ada kondisi yang tiba-tiba yang kita tidak ramalkan terjadi. Nah, kita masih bisa mencoba memprediksi, tapi ya itu situasinya kan vague, datanya masih sedikit. Jadi untuk membuat produk baru atau teknologi baru untuk menghandle hal ini tuh ya kita pakai metode kualitatif. Jadi ini berhubungan dengan intuisi dan pengalaman. Kalau metode kuantitatif, ada yang mau jelaskan metode kuantitatif di slide ini apa? Ada yang mau coba? Metode kuantitatif kapan dipakai? Saya. Siapa itu saya? Handayani. Ya, silahkan Handayani. Jadi yang dipakai yaitu ketika situasi ketika situasi stabil dan data historis tersedia. Jadi produk yang sudah ada sama teknologi saat ini. Kemudian melibatkan teknik matematika, misalnya meramalkan penjualan warna televisi. Ya, jadi idealnya ketika kita melakukan peramalan, idealnya sebagai orang manajemen, kita mau bikin forecast berdasarkan data, berdasarkan perhitungan. Jadi ada logika yang jelas di baliknya gitu. Nah, itu kalau situasi stabil, ada data historis untuk produk yang sudah ada, teknologi yang ada, tidak ada faktor-faktor di luar dugaan seperti pandemi atau perang atau apa, ya kita bisa pakai metode kuantitatif. Nah, tapi kalau ini yang hari ini kita akan bahas adalah metode kualitatif, yaitu karena mungkin produk baru atau ada kejadian luar biasa yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Nah, metode kualitatif itu ada dua, jadi kita bisa pakai opinion eksekutif, artinya kita mengumpulkan opini dari banyak orang-orang ahli, jadi mereka punya asumsi itu berdasarkan statistik yang mereka tahu selama ini, mereka bisa perkirakan. Misalnya nih, waktu pandemi baru mulai terjadi, kan orang nggak tahu, apakah itu ini, kenapa bisa membuat orang rugi, banyak bisnis rugi, dan lain-lain. Nah, orang-orang ahli akan melihat, oh, pandemi itu pernah terjadi tahun 1920. Waktu itu, pandemi terjadi secara global, dia berjalan selama 2 tahun, kemudian akibatnya begini, begini, begini. Jadi, banyak orang yang punya pengetahuan tentang hal itu, atau dia pelajari hal itu, dia akan dicari pendapatnya, dan dari situ kita kayak, oh begitu kah, anunya. Atau orang-orang yang sudah biasa dengan epidemi, artinya penyebaran penyakit, tapi skopnya lebih kecil, tidak sampai global kayak sekarang, dia sudah tahu, oh biasanya tuh kalau begini kejadiannya. Jadi, itu jury of executive opinion itu seperti itu. Jadi tanya sama orang-orang yang punya expertise atau keahlian di bidang tertentu untuk topik tertentu. Nah, itu kita bisa pakai metode kualitatif seperti itu. Atau kita pakai metode Delphi. Metode Delphi itu, kalau executive opinion tadi, pool opinions. Jadi ada banyak opini, kita kumpulkan, baru ya dari situ kita bandingkan bagaimana model statistiknya. Kalau metode Delphi itu ada panel of expert, jadi kita ada jajarkan para ahli berapa, baru kita bertanya secara iteratif. Jadi kita kalau kalian sudah belajar iterasi dengan metode simplex, jadi kita tanya satu orang, kemudian kita masukkan layer kedua, masukkan lagi layer ketiga, baru dari situ kita mengumpulkan kesimpulan gitu. Atau kita bisa pakai Salesforce Composite, jadi kita bisa mengestimasi dari individual, dari salesperson, terus kita lihat perkiraannya, kemudian reasonable-nya, artinya mungkin nggak masuk akal nggak yang dia bilang. Atau kita tanya ke pasar kira-kira bagaimana, apa pendapat mereka, apa yang mereka mau, perkiraan mereka. Kita tanya, kira-kira kamu akan beli enggak?
gitu. Tapi itu kan sebenarnya tidak terlalu reliable karena bisa saja dibilang iya, tapi ternyata dia tidak beli. Gitu. Jadi ada 4 cara metode kualitatif. Nah, yang pertama tadi jury of executive opinion. Ini saya jelaskan sendiri, Medi, karena mau jam 5. Jury of executive opinion itu dia melibatkan sebuah kelompok kecil jadi dia membuat kelompok kecil yang saya bilang tadi, kemudian dia panggil ahli-ahli tingkat tinggi, manajer-manajer, kemudian grup ini nanti mereka yang membuat perkiraan. Jadi mereka duduk bersama, bekerja bersama, kemudian dia mengestimasi demand. Habis itu dia mengkombinasikan pengalamannya secara manajerial dengan model statistik yang mereka punya. Nah, ini biasanya prosesnya cukup cepat, tapi kekurangannya adalah groupthink. Jadi kekurangannya itu biasanya akan ada satu orang, ya kan, karena ini dikumpul toh, jadi orang yang kepribadiannya lebih besar atau suaranya lebih keras, dia tuh bisa menyetir pembicaraan gitu. Jadi ada kekurangan seperti itu. Jadi tidak terlalu beda dengan kalau kuantitatif. Toh kalau kuantitatif ya angka saja menunjukkan bahwa begini hasilnya. Kita bisa tarik kesimpulan secara logis. Karena dari jumlah data yang besar dihitung secara matematis, inilah kesimpulan yang paling tepat. Tapi kalau kayak ini jury of executive opinion, ya ada faktor-faktor seperti tadi kepribadian atau suara yang lebih besar atau sikapnya lebih ngotot. Jadi mungkin ada satu orang yang sebenarnya opininya lebih masuk akal, tapi karena dia malas berdebat, kayak terserah nih, yo kau mau. Kan ada biasa seperti itu toh dalam diskusi. Nah, jadi kesimpulan yang diambil belum tentu kesimpulan yang terbaik karena ada kekurangannya itu groupthink. Kalau metode Delphi itu proses grup iteratif, jadi mereka diskusi terus sampai kesimpulan didapat. Nah, ada 3 tipe partisipan kalau metode Delphi, yaitu orang yang membuat keputusan, kemudian staff, sama responden. Dia punya siklus seperti ini. Jadi decision maker, pembuat keputusan itu mengevaluasi respon dan membuat keputusan. Kemudian ada staff yang melakukan survei, kemudian ada responden, orang yang bisa membuat valuable judgment. Jadi ada orang yang bisa memberikan penilaian yang bagus. Kemudian kan metode kualitatif ada 4 ya. Dalam metode kuantitatif ada 4 jenis. Tadi jury jury of executive opinion, kemudian Delphi method, yang ketiga Salesforce composite. Jadi di sini kita melakukan forecasting dengan mengumpulkan salesman. Jadi kita tidak pakai datanya salesman, tapi kita panggil orangnya, salesman-nya. Kira-kira kok tahun depan bisa target berapa? Kira-kira menurutmu kita bisa jual berapa banyak? Nah, jadi dia berdasarkan opini pribadinya, dia bilang, oh menurut saya seperti ini, seperti ini. Nah, ini bisa dikombinasi di level regional atau nasional. Nah, ini kadang-kadang dipakai kalau sales rep-nya atau salesman-nya ini tahu apa yang konsumennya mau. Nah, tapi kadang-kadang kekurangannya adalah ya biasa terlalu optimistik, artinya angka yang dikasih terlalu optimis, terlalu positif, jadi overestimate gitu. Metode kualitatif yang keempat namanya market survey atau survei pasar. Jadi kita tanya konsumen tentang rencana belanja mereka. Kita tanya, saya mau bikin produk begini, kok mau beli enggak? Oh iya, saya mau beli. Padahal, nah ini makanya masuk di kualitatif karena belum tentu dia bilang ya sekarang, nanti pas keluar dia beli betulan kan? Gitu. Jadi kita tanya konsumen apa rencananya. Kemudian ini berguna untuk market survey itu berguna untuk forecasting demand dan produk, desain produk dan perencanaan. Kemudian ya kita jadi tahu apa yang konsumen mau, tapi ya memang apa yang mereka lakukan mungkin beda, apa yang mereka bilang beda dengan yang mereka lakukan. Yang kadang-kadang juga overly optimistic karena ya biasanya orang kan kalau ditanya dia bilang yang positif-positif saja dan dia bilang yang sejujurnya. Oke. Sampai di situ materi kita hari ini. Jadi untuk part 2 dari forecasting ini,
Itu quantitative approach, itu saya sudah jelaskan di YouTube tadi ya. Jadi quantitative approach ada 5 jenis, ada yang pakai model time series, ada yang pakai model asosiatif. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di YouTube-nya. Ada ketua kelas hadir? Hadir, Bu. Ya, jadi ketua kelas kita kan pertemuan kelima hari ini. Ya, Bu. Terus nanti hari Kamis tanggal 18 pertemuan ke-6 itu masih saya ngajar. Nah, pertemuan ke-7 tanggal 25 itu nanti kamu apa namanya? Silahkan di absen temannya ya, minta tolong. Iya, Bu. Reskiani, bagaimana caranya? Mau absen? Nanti pokoknya ada kasih ke saya. Nanti saya akan masuk kembali di April akhir mungkin atau April pertengahan. Nanti kasih ke saya absennya baru saya kasih masuk di sekolah. Iya, Bu.